menanggapi cara-cara yang ditempuh oleh Jokowi dalam menghandle dugaan ijazahnya palsu, ini cukup menggelitik pikiran saya. Jokowi menempuh jalan yang gampang dibuat sulit, yang sederhana dibuat berbelit-belit. Kemudian menggerakkan para pendukungnya, buzzer-buzzernya, ya, bahkan preman, tidak malu-malu dia gunakan. Ini jelas bukan langkah, bukan sikap, bukan perilaku Pancasilais. Pancasila itu unsurnya yang utama adalah bertuhan, mencintai perdamaian, dan demokrasi. Kalau jalan demokrasi perdamaian ditempuh, tidak akan Jokowi menempuh hal yang berbelit-belit, yang rumit, yang ruwet. Gampang dia lakukan, panggil, ajak musyawarah mufakat, tunjukkan, ini loh ijazah, ini loh skripsiku. Selesai. Tapi kenapa? Menempuh jalan yang sedemikian ruwet berbelit dan memperalat hukum. Ya. Ini jelas filosofi lain, bukan filosofi Pancasila. Saya katakan ini filosofi dialektika materialisme historis, dialektika marxisme, leninisme, komunisme. Ciri-cirinya adalah satu, ateis. Dua, menyukai kekerasan. Yang ketiga, pertentangan kelas, kontradiksi, antagonistis. Ya. Ateis. Gampang sekali berbohong, dusta, nipu, kongpik, dan jipak. Yang itu semua bukan ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Kemudian sumpah jabatan. Sumpah presiden. Dia bersumpah demi Allah di kitab suci, menjalankan pemerintahan seadil-adilnya, tapi dia cawe-cawe pilpres. Dia campur tangan pilpres. Menyalahgunakan kekuasaannya sedemikian rupa, menggerakkan ASN, menggerakkan partai coklat, menggerakkan bansos, uang sekian besarnya untuk memenangkan anaknya jadi wakil presiden. Kemudian kekerasan. Tanda-tanda kekerasan, dia memelihara pendukung-pendukung berani mati. Demikian banyaknya buzzer-buzzer, ya, dengan nama-nama yang mengerikan, ada pakai nama alap-alap dan sebagainya. Padahal ini sudah di luar konteks kontestasi pilpres. Pantes kalau sedang kontestasi, ya, kampanye untuk pilpres, ada pendukung-pendukung. Setelah jadi presiden, itu tetap dipelihara pendukung-pendukung itu. Ya. Padahal konstitusi sudah memberikan seluruh warga negara Indonesia mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Coba, apa maksudnya dia memelihara pendukung-pendukung itu? Ya, ini tendensi kekerasan manakala diperlukan untuk menghadapi kritik-kritik terhadap dirinya, terhadap diktator Jokowi. Yang bergerak adalah para pendukung, para pusher, ya, para preman. Dan maaf, ya, aparat penegak hukum yang menjadi kaki tangannya, ini sesuai dengan filosofinya Karl Marx. Hukum adalah alat bagi kekuasaan untuk menindas. Ya. Jadi hukum untuk menindas. Kritik ditindas. Menulis buku ditindas. Orang menulis buku mestinya ditandingi dengan tulisan buku pula. Tapi tidak. Tangkap, penjara. Nah, ini teman-teman yang barusan apa ini, kita lihat itu di medsos. Wah, ditakut-takuti. Sebentar lagi dipanggil di penjara. Respon Anipar, Roy Suryo, Dr. Tifa. Nah, ini bukan cara-cara Pancasilais Jokowi. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Kembali bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, perihal ijazah palsu, ya. Saya nggak tahu palsu atau asli karena saya belum lihat aslinya. Tadi disampaikan oleh Dr. Hadi Pranoto, ya, pada cuplikan video sebelumnya bahwa tidak semudah itu. Ini masih ruwet nih, gitu ya. Ada atau mungkin prosesnya mencurigakan, dan memang
beberapa hari yang lalu kan sudah ada pernyataan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, katanya ya, dari pernyataan itu. Tetapi kita belum tahu karena belum lihat. Ya, kenapa segampang itu memutuskan? Kenapa secepat itu? Jadi mungkin banyak orang berpikir bahwa ini prosesnya mencurigakan nih, gitu. Apalagi ya kepercayaan masyarakat terkait penegak hukum di negeri ini seperti apa, udah ya bisa kita bilang menurun lah gitu ya, karena memang ya melihat situasi yang mungkin sering kita saksikan gitu ya, atau teman-teman lain saksikan. Dan mungkin tentu nanti kita akan juga sampaikan ya bagaimana penilaian teman-teman kita di komentar pada video ini ya. Tapi sebelum lanjut, sebelum ke sana, saya coba menurut pandangan hemat saya ya, menggunakan logika berpikir bahwa dari sekian lamanya persoalan ini, ada banyak yang sudah speak up dan bahkan mereka secara terang-terangan menunjukkan ijazah mereka, ijazah asli yang mereka punya. Karena ya by logika tentu ya itu suatu kebanggaan, apalagi nilainya besar, apalagi IPK-nya tinggi, kumlot lagi misalnya, berprestasi dan lain-lain. Ya pasti bangga dong tunjukin ijazah. Oke lah, nggak usah kumlot lah, minimal IP 3 lah, atau 2,89 atau 2,90 dan lain-lain. Tapi ya itu kita udah punya gelar gitu loh. Istilah katanya kita punya pendidikan gitu ya. Punya pendidikan. Dan bahkan juga kenapa ini bisa mencurigakan prosesnya, dari hasil atau informasi yang saya dengar bahwa masih banyak yang belum percaya ya, masih banyak yang belum percaya karena belum melihat atau Pak Jokowi tidak tunjukkan langsung ijazah aslinya itu. Ya kalau cuma dalam ruangan dicek, siapa yang tahu di sana dilakukan. Nah kan mungkin seperti itu yang menjadi dugaan dari banyak-banyak masyarakat Indonesia seperti itu. Dan bahkan ada juga penyampaian dari Bung Rismon Syandipar yang lebih keras juga ya soal ini. Beliau juga pernah menyatakan bahwa 11.000 triliun persen gitu ya, skripsi yang ditemukan mereka itu palsu katanya seperti itu ya. Dan bahkan sempat dikatakan kenapa Bung Roy Suryo yang pertama sekali dipanggil, kenapa tidak saya untuk klarifikasi dan lain-lain gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi memang untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan ya, ini mungkin saja ya, agar kepercayaan masyarakat itu tetap terjaga, tetap percaya kepada lembaga atau penegakan hukum di negeri ini. Kalau ada perkara atau persoalan semacam ini, ya monggo gitu ya. Ada saksi dari pihak si A, dari pihak si B, tidak hanya sekedar ya mereka-mereka saja yang ada di sana gitu ya. Apalagi ini kan soal menguji keaslian gitu ya. Jadi ya apalagi di zaman digitalisasi saat ini, mungkin saya rasa dari kertasnya pun bisa diteliti, bisa diuji juga dari tinta gitu ya, dari ya tulisan, dari fontnya dan macam-macam ya. Saya rasa bisa diuji. Makanya ya diuji lab forensik katanya ya, kemarin-kemarin itu saya dengar. Dan mungkin saja ini masih berlanjut pada proses pengadilan saya rasa, karena ya kita belum tentu juga pernyataan itu benar. Bukan kita nggak percaya, bagaimana mungkin kita bisa percaya-percaya saja misalnya, tetapi kita belum melihat bahwa ijazahnya itu langsung ditunjukkan oleh Pak Jokowi, Presiden ke-7 RI ya. Saya rasa ini masih berlanjut ya, dan kita akan nantikan kebenarannya. Ya sebetulnya saya pribadi ya oke lah gitu ya, tapi ya itu tadi dia, kenapa memang kalau punya kenapa nggak ditunjukkan, kan itu yang menjadi tanda tanya besar. Jadi makanya timbul kemungkinan-kemungkinan tadi, dugaan-dugaan tadi kan seperti itu. Nah itu yang mungkin saya lihat menurut pandangan hemat saya ya. Nah, kembali lagi disampaikan oleh Pak Dr. Hadi Pranoto, tadi penyampaian yang sangat luar biasa.
Dan di sini akan coba saya lihat ya bagaimana komentar-komentar teman-teman kita, bagaimana pandangan mereka, penilaian terkait tuduhan ijazah palsu ini. Saya lihat dari Sukarmen ya. Bagus-bagus, aku setuju. Aku heran para pejabat digaji oleh uang rakyat tapi tidak mau berpihak pada rakyat tapi mereka. Nah, istilah ini bukan soal berpihak gitu ya. Berpihak kepada rakyat, kalau rakyat pun salah ya tetap juga gitu ya. Tetapi ya itu tadi harus benar-benar bagaimana rakyat itu bisa melihat gitu loh. Jangan asal menyampaikan pernyataan padahal ya kita belum tengok aslinya yang langsung ditunjukkan selembar kertas itu loh gitu ya. Padahal di lain sisi banyak yang tunjukkan ijazahnya bahkan terang benderangan, mungkin ada apa yang majang di rumahnya karena mungkin apa alumnus dari universitas ternama, nilainya kumlot, dia pengacara atau apa gitu ya, dipajang. Siapa saja boleh motret misalnya. Ya kan bangga gitu yo. Ya bangga seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat yang saya tahu adalah contoh mantan Bupati Simalungun yang begitu mudah ketahuan kalau ijazahnya palsu. Jokowi ribet karena para dedekotnya ikut melindungi karena mereka semua kebagian jabatan. Coba cek itu semua yang bela Jokowi apa jabatannya. Semua punya dari yang di pemerintahan sampai yang pengusaha. Nah, kemudian tunjukin ijazah asli dari UGM, urusan selesai. Tapi nyata tidak begitu, malah bertele-tele, menggerakkan orang-orang, bahkan menghukumkan orang yang kritis. Ini semua terjadi karena ya tak punya ijazah. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi, karena belum lihat. Kenapa sih tidak langsung tunjukkan saja? Kenapa dibikin ruwet? Kenapa bertele-tele? Kenapa jadi ribet banget gini? Kenapa harus bayar pengacara, lawyers, ya, kuasa hukumnya misalnya? Belum lagi orang-orang terkait, belum lagi ini itu, belum lagi waktunya pergi menghadap Bareskrim atau pihak yang berwajib ya, klarifikasi, menanggapi bla 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 seterusnya. Padahal kalau tunjukkan ini loh saya punya, udah selesai. Sesimpel itu sebetulnya, tapi kita nggak tahu sebetulnya bagaimana ya prosesnya atau mungkin apa yang ada dalam pikiran atau ya itulah pemikiran-pemikiran dari mereka-mereka gitu ya. Kemudian hancur si negeri ini, pakar hukum, polisi, pengacara ikut menutupi jasa Jokowi. Jadi apa nih? Jadi NKRI ini sangat tipis moral dan kejujuran. Sudah jelas semua ingin dibungkam sampai ke penggugat, bobrok sekali negara ini. Ya sebetulnya memang ya tidak soal menyalahkan pengacara atau apa kejujuran ini itu, tapi ya itu tadi kenapa tidak ditunjukkan, artinya ada sesuatu, kenapa harus bertele-tele. Kita nggak tahu entah itu asli memang, ini asumsi kita saja, kedugaan kita saja. Mungkin saja oke lah beliau punya yang asli, atau mungkin bisa saja untuk menjaga namanya tetap eksis ya diperpanjang ya bertele-tele. Kan kita kan nggak tahu teman-teman karena kita belum lihat. Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, ya. Nah, di sini sebetulnya banyak ya penyampaian teman-teman kita, kawan-kawan kita di sini. Ini yang terakhir coba saya lihat ya. Asli beda dengan benar asli apa nih? Asli beda dengan benar asli ya. Benar asli beda dengan sangat asli. Identik beda dengan otentik ya. Untuk kejujuran rakyat meminta cek forensik independen dari luar negeri. Indonesia butuh kejujuran yang hakiki. Manakala para ahli ada di penjara, rakyat tidak pernah menganggap ya pernah jadi presiden RI. Ya kurang lebih seperti itu. Ya mungkin teman-teman punya pendapat lain, nanti boleh silakan sampaikan komentar Anda di video ini. Mungkin dari saya itu saja ya. Terima kasih buat Anda. Salam dan sampai jumpa.